Oke, sekarang kita bahas tentang konteks komunikasi interpersonal ya. Di dalam organisasi yang perlu dipahami ada berbagai macam pola komunikasi ya. Komunikasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, kemudian ada yang lateral. Itu semuanya yang dinamakan dengan komunikasi interpersonal. Kalau dari atas ke bawah atau downward communication ya berarti dari direktur kepada bagian keuangan, manufaktur atau pemasaran gitu. Ini contohnya ya, contoh sederhana seperti ini. Biasanya komunikasinya dalam bentuk apa ya? Perintah, kebijakan gitu kan, fungsi kontrol dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya sesuatu hal yang sifatnya kebijakan untuk mengimplementasikan sesuatu. Kemudian dari bawah ke atas. Bawah ke atas itu bisa macam-macam, meneruskan masalah bisa, kemudian feedback ya, feedback bisa gitu kan. Tadi kan atas ke bawah bawah atas ke bawah itu ngasih perintah, maka feedbacknya dari bawah ke atas ya respon terhadap perintah gitu kan. Kemudian komunikasi lateral atau yang setara. Bagian keuangan komunikasi dengan manajer manufaktur, bagian pemasaran komunikasi dengan keuangan atau supervisor. Ini antar supervisor dalam satu bagian yang sama atau dalam di dua bidang yang berbeda gitu kan. Itu namanya lateral, yang setara ya. Kemudian ini prosesnya ya, tujuannya ya. Yang pertama dari atas ke bawah, pengarahan tadi seperti saya bilang, informasi, prosedur, kemudian mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan, memberitahu karyawan mengenai kinerja keuangan, kinerja karyawan, kemudian menyajikan informasi ideologi. Ya. Ideologi itu maksudnya paham penyemangat. Nah, biasanya kalau kita berbicara ideologi kan identik sama Pancasila dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini ya bagaimana kita bisa menyatukan visi misi supaya kinerja kita baik, bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan atau mencapai tujuan itu tepat waktu ya. Medianya bisa macam-macam, nanti silakan dibaca sendiri. Dari bawah ke atas ya, feedback tadi saya katakan mengenai pelaksanaan bekerja ya. Apa yang sudah diperintahkan itu tercapai dengan baik atau tidak ya, lihat feedbacknya. Kalau feedbacknya sesuai dengan maunya direktur, maunya pemimpin level atas ya berarti komunikasi atas ke bawahnya berhasil gitu. Kemudian menginformasikan kemajuan pencapaian tujuan. Tujuannya jangka panjang, tapi jangka pendeknya tentu ada capaian-capaian gitu kan. Kalau mau ke lantai 2 harus naiki anak tangga kan, ada banyak anak tangga. Nah, berapa anak tangga yang sudah dilewati, dicapai itu disampaikan, diinformasikan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian meneruskan masalah-masalah yang timbul. Biasanya masalah yang diteruskan itu apa? Masalah yang tidak bisa ditangani pada level manajer tertentu, yang harus membutuhkan persetujuan pada level manajer yang lebih tinggi. Ya. Biasanya berkaitan sama kebijakan yang sifatnya strategis. Ya. Tadi ketika kita berbicara sistem kepemimpinan ya, desentral dan sentral, itu juga ini penting ya. Masalah itu sampai ke atas atau tidak tergantung cakupan tanggung jawabnya. Bentuknya bisa macam-macam, ada laporan keuangan, laporan kerja, prosedur kerja, ada kotak saran, konsultasi ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang lateral atau yang setara gitu kan. Apa sih yang mereka lakukan? Tujuannya untuk apa? Ya koordinasi tugas gitu. Di manajemen itu kan ada berbagai macam bidang ya, kalau sudah belajar pengantar manajemen. Nah, antar bidang ini tentu harus saling melengkapi satu dengan yang lain kalau mau perusahaannya efektif bekerja. Caranya gimana ya, koordinasi gitu kan. Jangan sampai tumpang tindih pekerjaan, jangan sampai apa yang sudah dia lakukan kita juga lakukan, jangan sampai yang seharusnya kita lakukan nggak kita lakukan dan mereka juga tidak lakukan karena mereka pikir kita yang mendapat tanggung jawab itu. Kita pikir mereka yang punya tanggung jawab itu, dan ternyata tidak terselesaikan dengan baik kecuali kita berkomunikasi. Pemecahan masalah lintas unit. Ya tadi masalah itu tuh misalnya ya.
saling tukar informasi, memecahkan konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok itu harus dicari tahu masalahnya apa, kemudian diselesaikan atau dikelola dengan baik. Ya. Medianya apa ya? Komunikasi. Ya. Oke, di komunikasi ada komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Lisan ya ngobrol secara langsung, ya, tertulis ya menggunakan media apapun ya. Kemudian nonverbal tadi yang bahasa tubuh, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hambatan. Hambatan teknis, ada hambatan semantik, ada hambatan manusiawi. Teknis biasanya dari media ya. Media yang kita gunakan untuk melakukan proses komunikasi. Memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dampak kelancaran berarti berkaitan sama media. Handphonenya harus kita pastikan terhubung dengan internet ketika kita menggunakan sosial media gitu kan. Kemudian ketika kita menggunakan kurir misalnya untuk mengirimkan barang atau pesan melalui surat ya, kita pastikan kurirnya itu amanah dan lain sebagainya. Itu kan itu sesuatu hal yang sifatnya teknis gitu. Kemudian yang semantik. Semantik adalah pengertian yang dikatakan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Medianya bagus, tapi kalau pesannya sendiri itu rusak gitu kan, tidak akan tersampaikan dengan baik. Akhirnya feedbacknya juga kurang baik. Jadi semantik itu hambatan dalam memaknai dan pemaknaan ya. Memaknai itu maksudnya proses penyandian kita itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ingin kita sampaikan. Ini biasanya terkendala kompetensi komunikasi ya. Contohnya apa? Misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita tidak memiliki kemampuan untuk merangkai kata-kata untuk menyampaikan itu, akhirnya ditangkap salah oleh si komunikannya, si penerima pesannya gitu kan. Sebetulnya kita punya pesan bagus, tapi karena kita tidak mampu menyampaikan dengan baik, makna yang mereka terima itu bukan yang seharusnya kita ingin sampaikan gitu. Ya. Itulah pentingnya sebetulnya kompetensi komunikasi ya. Kompetensi komunikasi itu bisa ditempa dengan berbagai macam cara ya, melalui formal ya, melalui sekolah, latar belakang pendidikan ya. Asumsinya yang beredar bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikannya akan semakin baik pemaknaannya terhadap sesuatu, kompetensinya juga semakin tinggi gitu kan. Makanya banyak tuh yang bilang dulu, makanya kalau ngomong sama orang yang tidak berpendidikan tuh pakai bahasa-bahasa yang sederhana, nanti biar mudah untuk dicerna gitu kan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Itu kan salah satu indikasi bahwa sebetulnya latar belakang pendidikan juga kontribusinya cukup positif terhadap pemaknaan tadi ya. Jadi jangan dikira kita itu meremehkan. Jangan kita dikira meremehkan mentang-mentang sekolahnya tinggi, si teman-temannya nggak sekolah atau sekolahnya rendah gitu. Kita meremehkan mereka dengan berkomunikasi yang sederhana gitu. Sebetulnya kan upaya kita supaya kita tuh nyambung gitu. Yang bisa menyesuaikan itu kan yang berpendidikan tinggi gitu. Jangan sampai yang berpendidikan rendah itu menyesuaikan sama kita, itu kebalik gitu. Sebisa mungkin kita sebagai seorang yang terdidik itu bisa menyederhanakan bahasa supaya bisa sampai dengan baik kepada siapapun yang menjadi lawan bicara kita gitu ya. Nah, yang kemudian yang terakhir hambatan manusiawi. Ya, manusiawi berarti yang ada di manusianya, biasanya berkaitan sama latar belakang pendidikan tadi ya. Kemudian juga bisa dari si komunikator dan si komunikannya ya. Si pemberi pesan dan si penerima pesan. Kayak tadi misalnya Pak Haji Bolot itu masuknya ke manusiawi karena itu memang lakonnya ya. Anggaplah kita asumsikan dia budak beneran gitu. Ya itu memang dia lagi budak aja gitu, manusiawi gitu kan. Kalau bisa ya pakai tulisan aja lah, jangan diajak ngobrol gitu. Nanti makin jengkel kita kalau hambatan ini kita tidak pecahkan.